Video kali ini membahas tentang tes kompetensi sosiokultural. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Di sebuah instansi pemerintah, Anda ditunjuk sebagai pemimpin proyek digitalisasi arsip yang melibatkan banyak unit kerja. Salah satu unit menolak bekerja sama karena merasa tugas tersebut tidak sesuai dengan fungsi mereka. Apa langkah yang Anda ambil? A. Meminta unit tersebut mematuhi instruksi tanpa diskusi lebih lanjut. B. Menunda proyek hingga unit tersebut siap bekerja sama. C. Membagi tugas digitalisasi ke unit kerja lain untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. D. Mengadakan rapat koordinasi untuk menjelaskan manfaat proyek dan mendengarkan masukan mereka. E. Melaporkan penolakan ini kepada atasan untuk intervensi langsung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengadakan rapat koordinasi untuk menjelaskan manfaat proyek dan mendengarkan masukan mereka. Jawaban D. Karena, sebagai pemimpin proyek, Anda bertanggung jawab memastikan semua unit bekerja sama. Mengadakan rapat koordinasi adalah langkah bijak untuk menjelaskan manfaat proyek, mengklarifikasi peran unit tersebut, dan mencari solusi atas keberatan yang diajukan. Ini memperkuat kolaborasi lintas unit tanpa mengorbankan tenggat waktu. Soal nomor 2. Di kantor Anda, salah satu pegawai mengeluhkan bahwa beban kerja di unitnya jauh lebih berat dibandingkan unit lain. Hal ini mulai memengaruhi semangat kerja timnya. Apa tindakan yang akan Anda ambil? A. Meminta pegawai tersebut menyelesaikan tugas sesuai kemampuan tanpa protes. B. Menyetarakan beban kerja dengan memindahkan sebagian tugas ke unit lain. C. Melakukan evaluasi beban kerja seluruh unit sebelum membuat keputusan. D. Menyampaikan keluhan ini ke pimpinan tanpa memberikan solusi. E. Memberikan insentif kepada unit tersebut untuk menjaga motivasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan evaluasi beban kerja seluruh unit sebelum membuat keputusan. Jawaban C. Karena evaluasi beban kerja memastikan keputusan yang Anda ambil adil dan berbasis data. Ini membantu menemukan solusi yang sesuai, seperti redistribusi tugas atau penyesuaian target kerja, tanpa mengabaikan efisiensi organisasi. Soal nomor 3. Sebuah kebijakan baru tentang tata cara pengarsipan telah diterapkan di instansi Anda, tetapi banyak pegawai yang kesulitan memahami prosedur tersebut. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengarsipan. Apa yang Anda lakukan? A. Memaksa pegawai mematuhi kebijakan tanpa memberikan pelatihan tambahan. B. Memberikan pelatihan intensif kepada pegawai untuk memahami kebijakan baru. C. Menunda penerapan kebijakan hingga pegawai siap. D. Membuat pedoman kerja sederhana untuk membantu pegawai beradaptasi. E. Mengusulkan perubahan kebijakan untuk menyesuaikan dengan kemampuan pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan pelatihan intensif kepada pegawai untuk memahami kebijakan baru. Jawaban B. Karena pelatihan intensif membantu pegawai memahami kebijakan baru dengan lebih baik. Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang mendukung dan memastikan kebijakan dapat diterapkan tanpa menghambat operasional instansi. Soal nomor 4. Anda adalah seorang kepala bidang di sebuah instansi pemerintah. Tim Anda menghadapi kendala teknis dalam implementasi sistem informasi yang baru. Apa langkah pertama Anda? A. Menghubungi vendor untuk menyelesaikan masalah teknis. B. Melibatkan tim teknis internal untuk mencari solusi sementara. C. Mengalihkan pekerjaan sistem ke cara manual hingga masalah selesai. D. Melaporkan kendala kepada atasan untuk mendapatkan arahan. E. Menghentikan implementasi sistem hingga kendala teknis teratasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melibatkan tim teknis internal untuk mencari solusi sementara. Jawaban B. Karena melibatkan tim teknis internal menunjukkan kepemimpinan proaktif dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Solusi sementara ini menjaga operasional tetap berjalan sambil menunggu masalah teknis diselesaikan oleh vendor. Soal nomor 5. Di instansi Anda, ada peraturan baru yang membatasi lembur. Namun, volume pekerjaan saat ini membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikannya tepat waktu. Apa tindakan Anda? A. Meminta pegawai bekerja lebih efisien tanpa lembur. B. Melaporkan situasi ini kepada atasan dan meminta pengecualian. C. Menunda pekerjaan yang tidak mendesak hingga situasi lebih terkendali. D. Membagi pekerjaan tambahan kepada seluruh pegawai agar selesai lebih cepat. E. Mengabaikan peraturan baru dan tetap mengizinkan lembur. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
C. Menunda pekerjaan yang tidak mendesak hingga situasi lebih terkendali. Jawaban C. Karena menunda pekerjaan yang tidak mendesak memungkinkan tim fokus pada tugas prioritas tanpa melanggar peraturan lembur. Langkah ini menunjukkan kemampuan Anda dalam mengelola waktu dan sumber daya secara efisien. Soal nomor 6. Seorang pegawai senior di unit Anda sering mengabaikan instruksi yang Anda berikan karena merasa lebih berpengalaman. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Mendiskusikan perilaku ini secara pribadi untuk mencari solusi. B. Melaporkan sikap pegawai tersebut kepada pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. C. Memberikan peringatan formal agar mereka mengikuti instruksi. D. Memindahkan tugas pegawai tersebut ke anggota tim lain. E. Mengabaikan perilaku tersebut untuk menjaga hubungan baik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mendiskusikan perilaku ini secara pribadi untuk mencari solusi. Jawaban A. Karena diskusi personal memungkinkan Anda memahami alasan di balik perilaku pegawai tersebut. Langkah ini juga menciptakan komunikasi yang lebih baik tanpa merusak hubungan kerja, sekaligus menegaskan peran Anda sebagai pemimpin. Soal nomor 7. Instansi Anda harus mengadakan acara besar dengan waktu persiapan yang sangat singkat. Beberapa divisi merasa keberatan karena jadwal mereka sudah padat. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Meminta semua divisi menyesuaikan jadwal mereka untuk acara ini. B. Membagi tugas acara hanya kepada divisi yang lebih fleksibel. C. Mengadakan rapat untuk membahas distribusi tugas secara adil. D. Menunda acara hingga semua divisi siap. E. Melibatkan pihak ketiga untuk membantu persiapan acara. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan rapat untuk membahas distribusi tugas secara adil. Jawaban C. Karena rapat koordinasi memastikan distribusi tugas yang adil dan mempertimbangkan beban kerja masing-masing divisi. Pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dan mendukung kerja tim. Soal nomor 8. Anggaran operasional tahunan Anda dipotong sebesar 15%. Bagaimana Anda memastikan target tetap tercapai? A. Mengurangi volume pekerjaan untuk menyesuaikan anggaran. B. Mencari cara untuk meningkatkan efisiensi kerja tim. C. Meminta tambahan anggaran kepada pimpinan. D. Menunda beberapa program kerja untuk menghemat anggaran. E. Memotong insentif pegawai untuk menutupi kekurangan anggaran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mencari cara untuk meningkatkan efisiensi kerja tim. Jawaban B. Karena meningkatkan efisiensi adalah solusi berkelanjutan untuk memastikan target tetap tercapai meskipun anggaran terbatas. Hal ini menunjukkan kemampuan Anda dalam mengelola sumber daya dengan bijak. Soal nomor 9. Sebuah laporan audit menunjukkan adanya prosedur kerja yang tidak efisien di unit Anda. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? A. Meminta unit kerja mengikuti prosedur baru yang lebih efisien. B. Mengkaji ulang prosedur yang ada untuk memahami akar masalah. C. Mengabaikan temuan audit karena tidak berdampak besar. D. Melaporkan masalah ini kepada pimpinan untuk arahan lebih lanjut. E. Menugaskan tim khusus untuk segera membuat prosedur baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengkaji ulang prosedur yang ada untuk memahami akar masalah. Jawaban B. Karena mengidentifikasi akar masalah adalah langkah awal yang penting untuk memastikan solusi yang diambil efektif. Ini juga membantu menghindari kesalahan serupa di masa mendatang. Soal nomor 10. Pegawai baru di instansi Anda menunjukkan kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja tim. Bagaimana Anda membantu mereka? A. Memberikan waktu lebih lama agar mereka beradaptasi sendiri. B. Menugaskan mentor untuk mendampingi proses adaptasi. C. Memberikan tugas yang lebih ringan hingga mereka terbiasa. D. Melibatkan mereka dalam kegiatan tim untuk mempercepat adaptasi. E. Melaporkan kesulitan mereka kepada pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menugaskan mentor untuk mendampingi proses adaptasi. Jawaban B. Karena menugaskan mentor memberikan panduan langsung kepada pegawai baru untuk memahami budaya kerja dan tugas mereka. Ini membantu mempercepat adaptasi sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka. Soal nomor 11. Di instansi Anda, seorang kepala bagian terus-menerus menunda pengiriman laporan bulanan yang menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat pimpinan. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan?
A. Meminta kepala bagian tersebut untuk segera menyelesaikan laporan tanpa kompromi. B. Melaporkan keterlambatan ini kepada pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. C. Mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi kendala dan memberikan solusi konkret. D. Mengambil alih tugas pembuatan laporan dari kepala bagian tersebut. E. Membiarkan situasi ini berjalan agar tidak menciptakan konflik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi kendala dan memberikan solusi konkret. Jawaban C. Karena mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi kendala membantu Anda memahami penyebab keterlambatan dan menemukan solusi yang dapat diterapkan bersama. Langkah ini memperbaiki proses tanpa menciptakan ketegangan dalam hubungan kerja. Soal nomor 12. Instansi Anda menghadapi pengurangan anggaran mendadak, tetapi ada beberapa program kerja yang harus tetap dijalankan. Apa prioritas pertama Anda? A. Memangkas semua program kerja dengan dampak kecil. B. Mencari alternatif sumber pendanaan dari pihak luar. C. Menunda sebagian program kerja hingga anggaran mencukupi. D. Menyusun ulang prioritas program berdasarkan dampaknya. E. Melibatkan tim untuk mencari cara agar program tetap berjalan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyusun ulang prioritas program berdasarkan dampaknya. Jawaban D. Karena menyusun ulang prioritas berdasarkan dampak program memastikan alokasi anggaran yang terbatas digunakan untuk kegiatan yang memiliki nilai dan kontribusi terbesar. Ini mencerminkan kemampuan manajerial dalam situasi kritis. Soal nomor 13. Seorang pegawai di unit Anda melaporkan adanya konflik kepentingan antara dua pejabat yang mengarah pada potensi pelanggaran etika. Bagaimana Anda menangani laporan ini? A. Menyelidiki secara personal sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. B. Mengabaikan laporan tersebut karena tidak ada bukti kuat. C. Melaporkan masalah ini langsung kepada inspektorat untuk investigasi. D. Memanggil kedua pejabat tersebut untuk klarifikasi sebelum menyelidiki lebih lanjut. E. Membentuk tim khusus untuk mengelola laporan ini secara profesional. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan masalah ini langsung kepada inspektorat untuk investigasi. Jawaban C. Karena melaporkan kepada inspektorat memastikan masalah ini ditangani dengan prosedur yang sesuai dan objektif. Sebagai pemimpin, langkah ini mencerminkan integritas dalam menjaga akuntabilitas dan etika organisasi. Soal nomor 14. Di sebuah proyek pembangunan gedung pemerintah, Anda menemukan bahwa kontraktor tidak mematuhi spesifikasi yang telah disepakati. Apa langkah pertama Anda? A. Menghentikan pekerjaan kontraktor hingga spesifikasi diperbaiki. B. Melaporkan pelanggaran ini kepada atasan proyek. C. Mengeluarkan teguran tertulis kepada kontraktor sesuai kontrak kerja. D. Melibatkan konsultan independen untuk memverifikasi temuan. E. Mengadakan pertemuan langsung dengan kontraktor untuk membahas solusi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengadakan pertemuan langsung dengan kontraktor untuk membahas solusi. Jawaban E. Karena pertemuan langsung dengan kontraktor adalah langkah awal yang cepat dan efektif untuk mengklarifikasi masalah dan mencari solusi. Langkah ini juga menunjukkan kemampuan manajemen konflik secara profesional. Soal nomor 15. Sebagai kepala unit, Anda menerima laporan bahwa data pegawai instansi telah bocor dan berpotensi digunakan secara ilegal. Apa langkah pertama Anda? A. Menghubungi tim IT untuk menghentikan akses data lebih lanjut. B. Melaporkan insiden ini ke pimpinan instansi untuk langkah strategis. C. Memberikan pemberitahuan kepada semua pegawai tentang insiden tersebut. D. Menyelidiki penyebab kebocoran data dengan melibatkan tim internal. E. Mengganti sistem penyimpanan data untuk mencegah kebocoran di masa depan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menghubungi tim IT untuk menghentikan akses data lebih lanjut. Jawaban A. Karena menghentikan akses data adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk memitigasi kerusakan lebih lanjut. Setelah itu, langkah investigasi dan pemberitahuan kepada pihak terkait dapat dilakukan. Soal nomor 16. Di sebuah kantor pemerintah, ada pengaduan dari masyarakat mengenai layanan yang lambat di loket administrasi. Apa tindakan Anda untuk mengatasi keluhan ini? A. Menambah jumlah pegawai di loket administrasi. B. Mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan efisiensi.
C. Mengevaluasi proses kerja di loket dan menghilangkan langkah yang tidak perlu. D. Meminta maaf kepada masyarakat atas keluhan tersebut dan menjanjikan perbaikan. E. Mengembangkan sistem layanan online untuk mengurangi antrian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengevaluasi proses kerja di loket dan menghilangkan langkah yang tidak perlu. Jawaban C. Karena evaluasi proses kerja memungkinkan Anda menemukan penyebab kelambatan layanan dan menerapkan solusi yang tepat. Langkah ini menunjukkan kemampuan Anda dalam menangani keluhan publik dengan pendekatan berbasis data. Soal nomor 17. Salah satu tim Anda sedang menangani proyek penting yang terancam gagal karena ketidakmampuan vendor memenuhi kontrak. Apa yang Anda lakukan? A. Mengganti vendor dengan penyedia jasa baru untuk menyelesaikan proyek. B. Melaporkan kegagalan vendor ke atasan untuk arahan lebih lanjut. C. Membuat perjanjian tambahan dengan vendor untuk mempercepat pekerjaan. D. Mengadakan pertemuan dengan vendor untuk mencari solusi terbaik. E. Mengurangi ruang lingkup proyek agar tetap selesai tepat waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengadakan pertemuan dengan vendor untuk mencari solusi terbaik. Jawaban D. Karena pertemuan langsung dengan vendor memungkinkan Anda memahami kendala mereka dan mencari solusi bersama untuk menyelamatkan proyek. Langkah ini mencerminkan kemampuan negosiasi dan pengelolaan hubungan kerja yang baik. Soal nomor 18. Instansi Anda baru saja menerapkan sistem kerja baru yang membutuhkan adaptasi cepat dari pegawai. Sebagian besar pegawai mengeluhkan kesulitan menggunakannya. Apa langkah Anda? A. Menunda penerapan sistem hingga semua pegawai memahami cara kerjanya. B. Memberikan pelatihan tambahan kepada pegawai secara intensif. C. Membuat panduan sederhana tentang cara penggunaan sistem. D. Membentuk tim pendamping untuk membantu pegawai beradaptasi. E. Mengembalikan sistem kerja lama hingga pegawai siap beradaptasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan pelatihan tambahan kepada pegawai secara intensif. Jawaban B. Karena pelatihan tambahan memastikan pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem baru dengan baik. Langkah ini juga menunjukkan komitmen instansi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Soal nomor 19. Seorang pegawai di instansi Anda tidak menghadiri rapat penting tanpa pemberitahuan, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan. Bagaimana Anda menanganinya? A. Memberikan teguran tertulis kepada pegawai tersebut. B. Meminta pegawai tersebut menjelaskan alasan ketidakhadirannya secara formal. C. Mengabaikan masalah ini karena rapat tetap berjalan. D. Mengajukan penggantian pegawai untuk proyek berikutnya. E. Melaporkan ketidakhadiran pegawai tersebut kepada pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Meminta pegawai tersebut menjelaskan alasan ketidakhadirannya secara formal. Jawaban B. Karena meminta penjelasan formal memastikan Anda memahami alasan ketidakhadiran dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan fakta. Pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan yang adil dan transparan. Soal nomor 20. Anda memimpin program pemerintah yang melibatkan banyak komunitas lokal. Salah satu komunitas menolak program tersebut karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Apa yang Anda lakukan? A. Mengabaikan komunitas tersebut karena mereka adalah minoritas. B. Mengadakan dialog langsung dengan komunitas untuk memahami keberatan mereka. C. Menunda program hingga semua komunitas setuju. D. Melaporkan masalah ini kepada pimpinan untuk keputusan lebih lanjut. E. Melibatkan komunitas tersebut dalam tahap pelaksanaan program. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengadakan dialog langsung dengan komunitas untuk memahami keberatan mereka. Jawaban B. Karena dialog langsung menciptakan kesempatan untuk mendengar keberatan komunitas dan menemukan cara untuk melibatkan mereka dalam program. Langkah ini menunjukkan komitmen Anda terhadap inklusivitas dan partisipasi publik. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.